Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini kita untuk pertama kalinya ya kita ibadah Praise and Worship tahun 2024 dan saya berharap Saudara ya sekalipun ya dalam keadaan hujan tetapi Saudara punya kerinduan yang luar biasa sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama membawa segala yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu ayat firman Tuhan saja yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saya rasa ayat ini sangat familiar dengan kita, ya kecuali kalau saudara nggak pernah baca Alkitab ya mungkin nggak familiar ya, karena di sini ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan malam hari ini, saudara kita nggak perlu takut menghadapi tahun 2024 yang saudara banyak orang mengatakan tidak akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui, saudara. Itu berarti saudara ada begitu banyak masalah yang akan kita hadapi, tetapi semuanya itu tidak akan mengejutkan hati kita untuk kita menjalani kehidupan tahun baru 2024, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara, karena ayatnya pendek. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, ini ayat luar biasa. Saudara, ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Ya. Nah, saudara, kalau saudara membaca kisah Mazmur 55 itu, saudara, itu menceritakan tentang Raja Daud sedang mengalami atau sedang berada dalam pengembaraan karena dikejar oleh musuhnya. Nah, saudara bisa membayangkan orang yang sedang dalam pengembaraan yang dikejar-kejar oleh musuhnya, ya. Sehingga kalau saudara membaca mulai ayat 1, ya saudara, maka engkau akan menjumpai di sana bagaimana situasi yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Dia sedang menangis, saudara. Daud walaupun sebagai seorang raja, tapi ketika menghadapi masalah, Daud juga seperti kita. Ya, kita menangis, cemas, gelisah, takut, gentar, perasaannya diliputi, saudara, dengan suasana yang begitu seram. Sehingga dia menggambarkan kehidupannya itu di tengah-tengah kematian, saudara. Sehingga itu menyebabkan, saya rasa saudara, ini Daud khawatir, ya. Daud merasa khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Situasi yang dihadapi tidak begitu mudah untuk dijalaninya. Itu Mazmur 55 ayat 23 yang dikutip oleh Rasul Petrus ini. Nah, sedangkan saudara, apa tujuan dari Rasul Petrus menulis atau mengutip ayat ini? Sedang terjadi apa terhadap jemaat Tuhan pada waktu itu, saudara? Sehingga Rasul Petrus harus mengutip ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur, saudara. Khususnya dalam Mazmur 55 tadi. Nah, saudara, situasi yang sedang terjadi ketika Rasul Petrus menulis surat ini, saudara, itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang juga sedang berada di perantauan. Ya. Orang-orang Kristen digambarkan sebagai seorang musafir, seorang pendatang di negeri orang. Nah, kalau saudara bisa membayangkan ini, pernah enggak sih saudara, ketika saudara keluar pertama kali dari rumah saudara, ya,
misalnya kuliah begitu, pernah nggak saudara? Perasaan saudara bagaimana? Ah, biasa-biasa aja, ya. Atau ada rasa apa saudara? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saya pernah alami itu saudara. Apalagi saya dari kampung, ya. Dari kampung harus pergi ke kota, ya. Dan jauh dari orang tua, saudara. Ya biasanya mau makan itu selalu di depan meja, ya. Sudah ada. Dan sekarang ini harus hidup sendiri. Ah, saudara, pertama kali pergi ke Jogja itu, saudara, nggak bisa tidur, ya. Karena pikirannya apa, saudara? Wah, nanti gimana makannya? Nanti bagaimana kalau sakit? Siapa yang ngurus? Wah, macam-macam, saudara. Sehingga hari pertama itu hari yang, wah, saudara, betul-betul menderita, apalagi setelah masuk asrama. Dikenal asrama tikus, saudara. Ya, asrama tikus. Hari pertama, saudara, saya berada di tempat tidur yang di atas. Dan asrama itu, saudara, ternyata bocor. Sehingga malam-malam tidur itu basah semua, saudara. Jadi hari pertama itu betul-betul luar biasa pergumulan saya, saudara. Ya, sudah jadi orang tua, pertama sudah dibasahi dengan banjir dari atas, saudara, bocor genteng asrama itu, saudara. Ya, jadi wah, campur aduk. Karena baru pertama keluar dari rumah untuk belajar. Nah, saudara, demikian juga saya bisa membayangkan situasi keadaan orang percaya ketika dia berada di negeri orang lain, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentunya, saudara, orang percaya ini juga sedang menghadapi situasi yang begitu sulit untuk dijalani. Sehingga kalau saudara membaca ayat yang ke-6 dikatakan di sana, mereka sedang mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Ya, mereka sedang mengalami berbagai macam pencobaan. Nah, pencobaan apa yang dihadapi oleh orang percaya pada waktu itu? Yaitu berupa penganiayaan, penghinaan, saudara, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara bisa membayangkan situasi betapa sulitnya orang percaya pada waktu itu. Sehingga, saudara, dia harus mengalami kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Kehilangan teman, kehilangan mata pencaharian, dan akhirnya mereka bisa kehilangan nyawanya. Itu yang dihadapi oleh orang percaya pada waktu itu, sehingga saudara, itu menyebabkan orang-orang percaya itu melihat masa depannya itu masa depan yang penuh mengkhawatirkan, saudara, mencemaskan. Oleh karena itu, Rasul Petrus memberikan solusi. Bagaimana supaya kita ini keluar dari situasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu. Sebagaimana mungkin hari-hari ini engkau juga sedang menghadapi situasi yang tidak jauh beda dengan apa yang dialami orang percaya pada waktu itu. Kita sedang berada dalam kehidupan yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Dan disitulah Rasul Petrus ini kemudian mengutip tadi Mazmur 55 ayat 23, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, kalau kita menyelidiki lagi lebih dalam lagi, saudara, yang menarik dari kata khawatir itu, saudara, ya bukan hanya ini latar belakang keadaan mereka yang membuat khawatir, tapi kata khawatir itu sendiri, saudara, itu berasal dari kata kerja, ya, yang mempunyai arti membagi pikiran, ya, membagi pikiran. Jadi kata khawatir itu berasal dari kata kerja, bahasa Yunaninya itu memiliki arti membagi pikiran. Jadi di sini, saudara, seseorang saat khawatir itu dia sedang melakukan, saudara, apa tadi? Membagi pikiran ke cabang-cabang yang begitu banyak. Ya tadi kan memikirkan ya masa depannya, memikirkan perekonomiannya,
kesehatannya, dan banyak hal. Sehingga pikirannya itu enggak fokus, enggak bulat, pikirannya itu menjadi cabang. Ya, dan itu yang menyebabkan khawatir. Karena apa? Pikirannya enggak menyatu, enggak fokus, enggak bulat. Oleh karena itu tadi dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiran, segala khawatirmu kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepadanya. Nah saudara, tidak ada dua solusi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, serahkanlah ya segala khawatirmu itu kepada Tuhan. Nah saudara, kata serahkanlah itu juga saudara, ya secara harafiah artinya itu sebetulnya itu melemparkan, ya melemparkan. Seperti saya melempar bola, saudara ya. Jadi kata menyerahkan itu berarti melemparkan. Melemparkan kepada siapa saudara? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jadi semua kekhawatiran kita, ya kata segala itu berarti masa dihadapi, ya kekhawatiran dihadapi oleh jemaat waktu itu bukan hanya satu, tapi banyak hal, sehingga tadi dikatakan pikirannya cabang tadi, ya. Saudara, dilemparkan, diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, kenapa harus kepada Tuhan? Bukan kepada Rasul Petrus, bukan kepada sesama manusia. Tapi kita diperintahkan supaya kita melemparkan atau menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita itu kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kalau saudara baca pasal 1 ayat 3 dan berikutnya di sana sudah akan menjumpai. Kenapa kita harus menyerahkan dan melemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah memberi satu jaminan bagi kita. Ya, karena Tuhan sudah melahirkan baru kita. Untuk apa saudara? Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat apa saudara? Cacat celah. Yaitu yang tersimpan dalam surga. Artinya apa saudara? Sudah ada jaminan masa depan kita di dalam Tuhan, yaitu keselamatannya. Oleh karena itu, semua kekhawatiran kita Tuhan perintahkan supaya kita memberikan atau melemparkan dan menyerahkan kepada Dia. Karena apa? Dia sudah menjamin hidup kita. Melalui apa? Pengorbanannya itu. Dia mati, Dia hidup dan bangkit. Itu suatu jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita diperintahkan untuk menyerahkan semua kekhawatiran hidup kita ini kepada Tuhan. Masalah apapun yang membuat hidup kita khawatir, itu harus diserahkan kepada Tuhan, dilemparkan. Jangan ada seperti istilah melepaskan kepala tapi apa? Megang ekornya, ya sama aja saudara ya. Kepala yang dilepas tapi ekornya digandolin, ya sama aja, nggak dilepas saudara. Ya, kita harus melepaskan sepenuhnya sehingga tangan kita nggak memegang apapun. Karena apa? Kita lempar, kita lepaskan. Nah itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Karena Dia menjamin hidup kita. Yang kedua, karena apa? Tuhan sendiri berkata bahwa kepadaku telah diberikan apa saudara? Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 kalau tidak salah dikatakan di sana. Apa? Kepadaku telah diberikan segala, ya bukan hanya kuasa tetapi segala kuasa. Di mana saudara? Di surga dan di bumi. Itu yang menjadi alasan mengapa kita harus menyerahkan dan melemparkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa baik di surga dan di bumi. Dan tidak ada kuasa siapapun yang bisa melampaui daripada kuasanya Tuhan. Sehingga, saudara, seperti nyanyian yang baru kita nyanyikan tadi, kita punya Allah yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Dia memegang kuasa itu, saudara. Kuasa yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu alasan
Kenapa kita harus membawa dan menyerahkan sepenuhnya semua yang membuat kita khawatir, takut, cemas kepada Tuhan? Karena Dia yang mampu untuk dijawaban bagi setiap kekhawatiran, ketakutan hidup kita. Saudara, manusia sehebat apapun, ada apa? Batasnya. Sehebat apapun, ada kekurangannya. Secanggih apapun, saudara, ada kekurangannya. Kemarin ada kesaksian, saudara, ya, berobat kepada dokter yang, ya istilahnya, dokter rank 1, saudara, di negara ini. Ya, sehingga biayanya pun juga muahal, saudara. Bukan mahal, saudara, tapi muahal. Ya, dia untuk mendeteksi bagian dalamnya itu, saudara, tidak cukup dengan endoskopi, terus apalagi itu, ya 3 dimensi itu, saudara. Tapi ada satu alat sebesar biji kelereng begitu, saudara. Ya, itu harganya 43 atau 34 juta, saudara. Kita dimasukkan itu percaya dan bisa melihat semua bagian dalam, saudara. Sehingga, saudara, karena saking mahalnya, saudara, dia enggak buang sia-sia, saudara. Setelah ditelan, kemudian dibuang, ditunggu sudah keluarnya. Ya, saya bilang ditukar aja dengan motor. Ya, saudara, harga satu biji 43 juta, saudara. Dan itu pun dilihat semuanya enggak ada masalah, tapi kok kenapa masih sakit saja, saudara? Ada 7 spesialis yang nangani, saudara. Ya. Dan sampai hari ini belum ketemu, padahal katanya dokter ring 1, saudara. Itu berarti bahwa sehebat apapun dokter itu, alat canggih seapapun, saudara, masih ada kekurangannya. Tapi kita punya Allah, saudara, yang sanggup untuk melihat sampai sedetil-detilnya. Karena apa, saudara? Dia memiliki kuasa yang menciptakan kita. Sehingga kalau ada kerusakan, dia tahu persis bagaimana cara dia memperbaikinya, saudara. Oleh karena itu, saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, kerusakan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, datanglah kepada ahlinya yang menciptakan kita, yaitu kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain-lain, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Atau dalam kitab Mazmur tadi, kepada Tuhan. Tuhan huruf besar semua itu namanya Yahweh. Yaitu yang punya otoritas tadi, saudara. Yang punya otoritas. Jadi jangan lihat segala kekurangan kita, tapi lihatlah segala kebesaran kita. Janganlah pikiran kita, hati kita bercabang, saudara. Tapi mari kita memusatkan, memfokuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya kepada Dia. Sebab kalau tidak, saudara, maka hidup kita akan terus digerogoti oleh namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan bisa banyak melihat mukjizat Tuhan. Karena apa? Orang khawatir itu berarti orang enggak percaya kepada Tuhan. Enggak percaya kepada kuasa Tuhan. Sehingga seringkali Tuhan Yesus menegur para muridnya. Hai kamu yang kurang percaya, saudara. Sehingga enggak banyak melihat mukjizat. Kenapa sih Tuhan Yesus sangat minim sekali melakukan mukjizat di tanah kelahirannya, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Karena enggak percaya siapa itu Yesus. Dia kan hanya tukang kayu. Masa dia bisa begitu? Masa dia katakan anak Allah dan sebagainya, saudara? Enggak mempercayainya. Sehingga Tuhan Yesus enggak banyak melakukan mukjizat di desanya sendiri, saudara. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak bisa melakukannya, karena enggak percaya.
Karena Tuhan itu melakukan, bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. Sehingga Tuhan seringkali berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, oleh karena itu kita harus kembangkan iman kita, karena Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita. Nah, untuk mendapatkan iman itu ya saudara, kita nggak bisa jauh dari sumber iman itu sendiri, yaitu kepada siapa? Tuhan itu sendiri, firman itu sendiri. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan firman-firman yang lain, saudara, tapi firman Kristus jelas, saudara. Jadi iman tidak timbul dari yang di luar firman. Oleh karena itu, ya saudara, serahkanlah segala sesuatumu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu kepadanya, kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara? Kenapa tadi alasannya? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan satu jaminan bagi kita. Yang kedua, karena Tuhan punya otoritas baik di surga dan di bumi. Ya. Dan berikutnya tadi dikatakan apa? Sebab atau karena apa saudara? Sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ini alasan berikutnya. Kenapa kita harus menyerahkan, kita harus membulatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lainnya. Karena Ia yang memelihara kamu. Saudara, kata memelihara ini diterjemahkan dari kata kerja yang berarti memperhatikan sesuatu, membimbing, menjaga, atau melindungi. Ya. Jadi kata memelihara ini berarti memperhatikan dalam kehidupan saudara, membimbing saudara, menjaga saudara, melindungi saudara. Nah, dalam konteks ini memelihara berarti apa? Bersikap peduli terhadap keadaan saudara. Tuhan begitu peduli apa yang dialami oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita menyerahkan semuanya kepada Dia, melemparkan semua persoalan kita kepada Dia. Karena apa? Dia peduli keadaan saudara. Karena Ia yang memelihara kamu. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Kebenaran yang betul-betul akan membangkitkan iman kita. Kita ngasih situasi terpuruk sekalipun, seburuk apapun, itu tidak akan menggoyahkan dan melemahkan semangat kita untuk mencari dan mengiring dan mentaati Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan akan memelihara kita. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dan pemeliharaan Tuhan itu sudah dikatakan dalam 1 Petrus juga dikatakan di sana. Ya, memelihara dengan kekuatannya. Dipelihara dalam kekuatannya. Kekuatannya, wah, saudara, jangan diragukan lagi tentang kekuatan Tuhan. Ya. Jadi, saudara, ini hal yang perlu saudara-saudara dan saya yakini dan sadari. Sehingga kita tidak akan bingung ketika menghadapi situasi, harus kemana, harus lari kemana. Saudara, fokus, yaitu mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan bekerja caranya, ya saudara, kadang-kadang cara Tuhan itu enggak pernah kita apa saudara, bayangkan, enggak pernah kita pikirkan. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, saudara, tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Banyak kejadian, banyak hal yang Tuhan kerjakan, enggak pernah kita pikirkan. Solusinya enggak pernah kita pikirkan, tapi tahu Tuhan itu buka jalan. Ya, sehingga apa yang menjadi pergumulan itu akhirnya ada solusi, ada jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya.
Dan itu janji Tuhan juga dalam kitab Korintus itu kan. Ya, saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Percayalah saudara, bahwa kita itu tidak akan pernah memberikan beban yang melampaui kekuatan kita. Kita sebagai orang tua saja, tega enggak saudara? Ngasih beban yang melampaui kekuatan anak kita. Tega enggak? Apalagi Bapa yang di surga, saudara. Ya. Ada firman Tuhan katakan, kalau ada orang tua yang bisa melupakan anaknya, tapi Bapa yang di surga, dia tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Oleh karena itu saudara, mari kita akan hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, kita membawahi diri kita di mezbahnya dan meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Sesuai dengan janji firman-Nya, Dia akan memegang dengan tangan kanannya, membimbing kita untuk masuk dalam kemenangan kepada kemenangan, saudara. Dan itu bukan sekedar hanya untuk menyenangkan hati kita. Itu janji yang bisa digenapi oleh orang-orang yang mau hidup di dalam penyerahan. Dan saudara, kata hidup dalam penyerahan ini juga kalau saudara membaca ayat sebelumnya, pasal ya ayat yang ke-6 tadi saudara, itu berkaitan, ada berkaitan saudara. Yaitu orang bisa menyerahkan dirinya atau melemparkan segalanya kepada Tuhan, itu dikaitkan dengan kerendahan hati. Sehingga ayat yang ke-6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Jadi orang yang melemparkan masalahnya kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang tinggi hati tidak akan mungkin dia akan mencari dan mengandalkan Tuhan. Ya, enggak perlu sama Tuhan, cuek sama Tuhan, tapi orang yang rendah hati, dia akan menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penguasa yang berdaulat penuh atas hidupnya. Saudara, dan orang semacam inilah firman Tuhan katakan, ketika kita merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, Dia yang akan apa saudara? Ayat berikutnya, Dia akan meninggikan kamu. Ya akan meninggikan kamu artinya tidak akan mentok hidup kita. Hidup kita akan terus berjalan. Sekalipun segala kita ada begitu banyak tantangan, tapi hidup kita tidak akan berhenti, tapi kita akan berjalan terus. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang memegang, menuntun, membimbing, melindungi, menyertai, dan memperhatikan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya berdoa malam hari ini saudara, sekiranya saudara kalau saat ini sedang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, biarlah firman Tuhan menjadi jawaban bagi saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, apapun. Ya, karena ada kata segala, berarti bukan hanya satu, tapi banyak. Serahkan itu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kamu. Nah, pemeliharaan Tuhan itu enggak mengenal situasi atau kondisi saudara. Ya, enggak mengenal musim. Ya, saudara, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, kitab Yeremia di sana, ya, tetap berbuah, saudara. Tidak, daunnya tidak menjadi kering, tetap hijau. Karena apa? Orang itu ditanam di tepi aliran air kehidupan dari Tuhan. Sehingga, saudara, kita akan terpelihara. Kenapa? Kita berada dalam covernya Tuhan, dalam pemeliharaannya Tuhan. Saudara, ya, saudara masih ingat perjalanan orang Israel? Dulunya kalau dia taat saja saudara, ya, itu hidupnya nggak akan susah saudara ya, tidak akan banyak hal. Tapi karena dia bengkeng terus saudara, Pak John bilang sering bengkeng ya, ya. Coba kalau dia nurut aja saudara,
Tuhan kurang apa sih ya? Luar biasa. Nggak ada air, Tuhan bikin apa? Mujizat air. Nggak ada daging, Tuhan kasih apa? Burung. Nggak ada roti, kasih apa? Mana? Jadi semuanya, ya, semuanya dikasih, saudara. Asal dia minta nurut, dikasih, saudara. Cuma ini, saudara, setiap ada masalah, mati aku, mati aku. Ya, engkau bawa kami untuk sini untuk mati di sini. Ya mati betul, saudara. Ya, karena pakai nggak percaya akan tuntunan Tuhan. Jadi saya berharap sudah tahun 2024 ini kita akan melihat banyak mujizat Tuhan di tengah kehidupan saudara. Mungkin hari ini mungkin sudah belum ada jawaban, tapi mungkin kita belum full, belum bulat hati kita, pikiran kita, masih cabang sana sini, saudara. Tapi kalau kita bulat, menyatukan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku memelihara kamu. Artinya Tuhan peduli kepada kita, masalah kita, persoalan kita, Tuhan peduli. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.